Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Undiknas Denpasar. Aku punya satu pertanyaan nih buat kalian. Kira-kira kalian tahu nggak sih bahasa Indonesia kapan disahkannya sebagai bahasa persatuan? Aku yakin di antara kalian pasti banyak yang kurang tahu tentang hal ini. Maka dari itu, hari ini aku akan memberi kalian penjelasan secara singkat mengenai sejarah bahasa Indonesia, khususnya proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Belanda telah menjajah Indonesia selama 350 tahun atau 3,5 abad. Pada awal abad ke-20, di mana masa pemerintahan kolonial Belanda, pemerintah kolonial Belanda ini melihat atau merasa pegawai pribumi sulit untuk memahami bahasa mereka. Maka dari itu, pemerintah kolonial Belanda memiliki inisiatif atau keinginan untuk menggunakan bahasa Melayu, tentunya dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah memiliki beberapa rujukan. Selanjutnya, sarjana Belanda pun membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Opsingen dari kitab logat Melayu. Penyebaran bahasa Melayu ini pun lebih luas lagi karena adanya atau dibentuknya Komisi Bacaan Rakyat atau dalam sebutan Belandanya Komisi for the Volkslecture pada tahun 1908. Selang 10 tahun pada tahun 1917, namanya pun diganti menjadi Balai Pustaka. Jadi Komisi Bacaan Rakyat ini berganti nama menjadi Balai Pustaka. Balai Pustaka ini merupakan badan penerbit yang menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya, Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun pemeliharaan kesehatan, yang tentunya novel-novel dan buku ini membantu penyebaran bahasa Melayu secara luas di kalangan masyarakat umum. Lanjut, pada tanggal 16 Juni 1927 saat sidang Volksraad atau Rapat Dewan Rakyat, untuk pertama kalinya Djajah Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia di dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai dikenal dan akhirnya pun berkembang. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin pun sempat mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua. Ia pun berkata, jika mengacu pada masa depan, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan khusus sastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yakni bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Namun dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Tetapi pada akhirnya, pada tanggal 28 Oktober 1928 ini, seperti yang kita ketahui, merupakan hari atau peristiwa Sumpah Pemuda, di mana diakui secara resmi bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Seperti yang kita ketahui, Sumpah Pemuda terdapat 3 poin penting, yakni yang pertama, bangsa yang satu, bangsa Indonesia; yang kedua, tanah air yang satu, tanah air Indonesia; dan yang ketiga, bahasa persatuan yang kita junjung tinggi, yakni bahasa Indonesia. Kemudian pada tahun 1933, sebuah angkatan sastrawan muda menamai dirinya dengan Pujangga Baru. Pujangga Baru ini dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syabana, di mana 3 tahun kemudian si Sultan Takdir Ali Syabana ini menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Lalu pada tanggal 25-28 Juni 1938 dilangsungkanlah Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Kongres tersebut menghasilkan bahwa usaha pembinaan dan usaha pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh para cendekiawan dan budayawan Indonesia pada saat itu. Kemudian puncaknya pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, ditandatanganilah atau ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam bab 15 pasal ke-36 menyebutkan atau menetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Jadi kesimpulannya, bahasa Indonesia telah diakui secara resmi pada saat tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu hari atau peristiwa Sumpah Pemuda, dan ditetapkan secara sah pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 15 bab 15 pasal 36.